Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kepada yang terhormat Ibu Netriwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian matematika serta teman-temanku yang berbahagia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prosedur Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Febriana dan kedua rekan saya yang bernama Saya Anissa Sataduasa dengan Saya Yon Febrian. Kepada teman-teman dimohon untuk menyimak penyampaian materi dengan baik. Kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memulai pengertian prosedur penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Muhammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahan. Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian, secara singkat prosedur penelitian dibagi menjadi 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan. Selain prosedur di atas, terdapat juga prosedur penelitian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah. Tahapan penelitian ilmiah, sebelum perumusan masalah perlu diidentifikasi dan diberi pembatasan terlebih dahulu. Identifikasi masalah dirumuskan sesuai dengan latar belakang. Latar belakang masalah yang didasarkan pada data dan fakta yang ada di lapangan, serta berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya, kajian pendahuluan. Kajian pendahuluan dilakukan melalui kajian sebagai bahan penyusun landasan teori yang diperlukan baik untuk penyusunan hipotesis maupun untuk membahas hasil penelitian nantinya. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal atau merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Identifikasi variabel dan operasional. Identifikasi variabel dalam suatu penelitian berfungsi untuk menentukan alat pengumpul data dan teknik analisis data. Dalam penelitian terdapat beberapa variabel antara lain variabel terikat dan variabel bebas. Sedangkan operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang akan dirumuskan. Menentukan rancangan atau desain penelitian. Sebelum melakukan penelitian, kita harus memiliki rencana penyelidikan yang disusun dengan baik, sehingga kita dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan yang muncul pada penelitian kita, dan menjadikan kita mampu menjawab pertanyaan dengan valid, objektif, cepat, dan sehemat mungkin. Menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, alangkah baiknya kita menentukan instrumen. Nah, instrumen ini merupakan alat bantu bagi kita untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian yang akan kita jalani. Menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi untuk riset yang kita lakukan. Jadi, kita harus menentukan siapa saja yang akan kita wawancarai sebagai sumber informasi penelitian kita. prosedur selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Setelah kita mengumpulkan instrumen-instrumen pada tahap sebelumnya, maka selanjutnya kita akan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Setelah kita melakukan penelitian, maka kita akan mengumpulkan data-data yang telah kita dapat pada saat penelitian. Proses pengumpulan data ini harus dilaksanakan secara sistematis dan standar untuk memperoleh data yang telah diperlukan. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, metode langsung, yang kedua, metode dengan pertanyaan, dan yang ketiga itu metode khusus. Tahap terakhir yaitu menulis laporan penelitian. Setelah kita melaksanakan prosedur sebelumnya, maka tahap terakhir yaitu menulis laporan penelitian.
Laporan penelitian menjadi sangat penting karena dengan adanya laporan penelitian kita dapat menginformasikan kepada peneliti lainnya serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memahami, menilai, serta mungkin dapat memperbaiki hasil penelitian kita pada penelitian berikutnya. Umumnya, laporan penelitian terdiri dari beberapa bab yang terbagi atas kerangka laporan. Penulisan laporan terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tubuh laporan, abstrak, lampiran, dan yang terakhir adalah kepustakaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.